Jungle. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, pagi ini datang bersama kita yaitu Laznas Yatim Mandiri bersama Bu Aminah Atta Abidilati El Zahdin. Sah? Nah, beliau ini warga asli Palestina yang saat ini sedang menempuh studi doktoral, insyaallah, ya, doktor di Universitas Erlangga, Surabaya, di mana keluarga beliau ini masih berada di Palestina, insyaallah. Ya, untuk itu tidak berlama-lama waktu sebelum nanti Miss Aminah menyampaikan beberapa hal terkait kondisi Palestina saat ini, juga bagaimana kondisi keluarga beliau, maka akan diawali dengan sambutan dari Kepala Regional 1 Yayasan Yatim Mandiri, yaitu Ustadz Hasan, yang mewakili dari Laznas Yatim Mandiri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sama-sama kita hormati seluruh jajaran ketakmiran Masjid Ukhuwah Islamiyah sekalian, juga seluruh para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Awal kali kami dari Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Bapak Ibu, ketepatan kami yang berkantor di cabang Sidoarjo, dari 53 cabang yang ada se-Indonesia, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Di antara program kami yakni galang donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kami dikasih kesempatan untuk bisa bersilaturahim, berjumpa dengan panjenengan. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Palestina kami sangat terbuka sekali menerima bapak-bapak untuk melakukan kerjasama seperti ini, dan perlu diketahui di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini peduli dengan Palestina, diantaranya setiap saat kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina, baik itu melalui kunut nazilah maupun doa-doa para khatib setiap saat. Untuk itu kami sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu sekalian yang mempunyai kelebihan rezeki nanti bisa menyalurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Segera itu sekedar sambutan kami. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepuas. Insyaallah setelah ini langsung akan disampaikan dari Miss Aminah. Baru tadi malam beliau datang dari Madiun ya, untuk melakukan roadshow juga. Baru tadi malam sampai, dan pagi ini sudah bersama kita. Ini salah satu bentuk jihadnya beliau yang saat ini berada di negara Indonesia. Pada beliau waktu dan tempat bagi tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya mau ucapkan terima kasih untuk hadir hari ini. Kenalkan, nama saya Aminah atau Abdullah Tilzani. Kalau nama saya panjang ya, saya jelaskan. Kalau Aminah nama saya sendiri. Atta itu nama ayah saya. Abdul Ati itu nama kakek saya. Kalau Ilzani itu nama keluarga saya. Al-Palestina saya bisa menjelaskan insyaallah. Oke, saya mau mulai. Tahu apa tentang Palestina, ibu-ibu, bapak-bapak? Palestina itu berada di benua yang mana? Benua apa? Benua Afrika? Benua Eropa? Europe? Asia. Oke, Palestina berada di benua Asia. Palestina itu النبي في رحلة فلسطين أيضا قبلة المسلمين الأولى وهي المسجد الأقصى. قبلة orang-orang muslim yang pertama itu adalah Al-Masjid Al-Aqsa. الذي أسرى منه والذي agak dekat. والذي أسرى منه في رحلة الإسراء والمعراج. Oke, Masjid Al-Aqsa itu qiblat muslimin yang pertama ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj di Madinah Al-Quds. Apa artinya Madinah Al-Quds? Kota Al-Quds. Kota Al-Quds itu adalah ibu kota Palestina. Jadi ibu bapak-bapak, ibu kota Palestina namanya Al-Quds. Al-Quds di dalam bahasa Arab Al-Quds. Kalau dalam bahasa Inggris Jerusalem. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu kota Palestina ingat bukan Gaza, bukan jalur Gaza. Namanya Al-Quds. Yang di sana berada Al-Masjid Al-Aqsa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat foto yang agak kiri itu, yang di dalam garis yang merah. Ini semua namanya Al-Masjid Al-Aqsa. Bukan hanya yang Kubbah, bukan hanya yang Al-Masjid Al-Qibali. Yang di dalam garis ini semua, termasuk halaman, termasuk ini semua, ini namanya Al-Masjid Al-Aqsa. Yang di bawah ini nomor 3, ini namanya Masjid Qubbat As-Sakhra. Masjid Qubbah yang emas, yang warna emas. Yang nomor 2 itu Al-Masjid Al-Qibali, namanya Al-Masjid Al-Qibali. Jadi banyak yang lihat Masjid Qubbah ini bilang, oh ini Al-Aqsa. Bukan, Masjid Al-Aqsa semua yang di dalam garis yang merah itu, termasuk halaman, termasuk ada beberapa kubbah juga di sana. Madinah Gaza, tahu Madinah Gaza? Yang sekarang ada perang besar di jalur Gaza. Kota Gaza itu menurut saya, menurut orang asli Gaza di sana yang aku hidup selama 28 tahun di sana, menurut saya kota Gaza itu yang paling sabar dan kuat di dunia sampai saat ini. Dan semoga orang-orang di sana tetap sabar dan semangat biar Palestina dibebaskan dan dapat merdeka. Amin ya rabbal alamin. Fiha aktar katafa sukaniya fil alam. Jalur Gaza itu kecil, tapi ada banyak orang di sana, 2,5 miliar yang di sana. Padahal tempatnya enggak luas. Itu kota Gaza. Ini kota Gaza. Kalau jalur Gaza itu panjang. Jalur Gaza ada selatan, ada utara, ada kota Gaza, dan ada Al-Wusta. Al-Wusta itu yang sentral.
Madinat Al-Khalil yujad biha al-Haram al-Ibrahimi, kota Hebron yang berada al-Haram al-Ibrahimi yang ada maqam Sayyidina Ibrahim. Madinat Bethlehem fiha Kanisah al-Mahd, kota Bethlehem berada di sana gereja yang paling tua di dunia, gereja yang paling tua di dunia di kota Bethlehem. Namanya Kanisah Al-Mahd, gereja Al-Mahd yang dilahir Sayyidina Yesus di sana. Madinat Ariha, kota Jericho, kota Jericho yang tertua di dunia, bukan di Palestina aja atau di negara-negara Arab, di dunia, namanya kota Jericho. Dan kota Jericho itu dekat Laut Mati. Tahu Laut Mati? Orang sakit tulang yang mau cantikan kulit pergi ke Laut Mati di sana karena tanahnya di sana bagus untuk badan gitu, untuk kesehatan. Dan ada banyak kota-kota yang penting dan cantik, tapi saat ini diambil sama tentara Israel. Ini peta Palestina. Saya mau jelaskan yang paling kiri di sana. Lihat, ada warna hijau, ada warna kuning. Itu di tahun 1946. Yang warna hijau itu semua masyarakat Palestina, ditinggal di semua warna yang hijau itu. Dan kuning-kuning itu ada beberapa kelompok orang Yahudi. Bagaimana mereka masuk dan datang? Aku jelaskan ya. Di tahun 1946 Palestina masih ada di bawah pendudukan tentara Inggris. Setelah Perang Dunia yang besar kedua, kan Yahudi itu dibunuh dan pukul dari Hitler yang berada di Jerman. Dan mereka lari dan Hitler geser mereka, bakar mereka. Dan ada banyak yang lari sampai Palestina di sana. Mereka minta izin masuk tinggal di sana karena rumah mereka terbakar, Hitler digeser mereka, dibunuh mereka, terbakar anak-anak mereka. Orang Palestina yang di sana yang baik hati kasih mereka aman, ya silahkan masuk. Kalian kasih mereka rumah, kasih mereka tanah, biar mereka hidup sementara. Ketika perang itu selesai, ya balik lagi ke negara-negara kalian. Jadi orang Palestina kasih mereka aman, tapi mereka nggak kasih kita aman setelah itu. Setelah itu tentara Inggris sebelum keluar Palestina, mereka dikumpul sama beberapa kelompok Yahudi itu yang jahat sekali. Dikasih mereka gun, dikasih mereka alat untuk berang, bilang ini tanah Palestina, ini tanah orang Palestina di sini. Ayo diambil rumah-rumah mereka, diambil tanah-tanah mereka, buat negara kalian yang namanya Israel di sini aja. Ini orang baik, dan kalau dipukul mereka, dibunuh mereka, nggak ada yang dengar, nggak ada yang peduli tentang mereka. Ya silahkan. Setelah itu kelompok-kelompok itu yang jahat sekali mulai masuk kota-kota, mulai masuk desa-desa, dibunuh orang, dipukul perempuan. Kalau ada perempuan yang hamil, diambil pisau, dibuka perutnya, dikeluarkan janinnya. Jadi yang di desa-desa yang di samping dengar ini, kan orang kita manusia takut, jadi lari. Jadi ada banyak orang dari kota dan desa itu lari di luar negeri, dan ada yang lari di dalam. Di luar maksudnya ada beberapa masyarakat lari ke Lebanon, Jordan, Syria, dan ada yang lari masuk ke jalur Gaza. Tapi rumah mereka yang asli, tanah mereka yang asli di Haifa, Akka, Yafa, di kota-kota yang bagus. Mereka punya tanah, punya rumah.
Sekarang sekitar 6 juta orang yang lagi di luar Palestina. Mereka berharap bulan. Mereka sampai saat ini punya kunci rumah mereka dari kakek-kakek mereka. Mereka berharap balik lagi ke Palestina, ke rumahnya, ke tanahnya. Dan semoga kita merdeka dan semua orang Palestina bisa kita kumpul semua di Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Lama-lama sampai tahun 1946 itu, di tahun 1948 itu namanya An-Nakbah itu yang paling susah di dalam bahasa kita, bahasa Palestina, karena di tahun ini banyak masyarakat yang digeser di luar Palestina. Saat ini yang kuning itu semua kota-kota dan tempat ini diambil sama Zionis, sama Israel. Tetap yang hijau, yang paling kiri ini jalur Gaza. Yang hijau-hijau di atas itu ada Jerusalem, Al-Quds, dan bukan semua diambil dari orang Palestina. Setengah diambil buat tentara, setengah diambil buat orang Palestina. Tapi tentara setiap hari bisa masuk ke Al-Masjid Al-Aqsa dan tutup pintu biar orang Muslim nggak salat di sana. Biar kita di sana bosan dan tidak fokus agama. Biar mereka hancurkan Al-Masjid Al-Aqsa. Kalau Al-Masjid Al-Aqsa itu dihancurkan, mereka nanti bilang ini negara kita, nggak ada orang Muslim bisa masuk di sana, karena nggak ada alasan lagi, nggak ada Masjid Al-Aqsa sudah hancur, ya udah digeser semua. Ya setiap hari di sana ada perang, setiap hari. Aku mau ngomong tentang Gaza karena saya hidup di sana dan aku bisa saksi dan lihat bagaimana dan kasih bapak-bapak dan ibu bagaimana kondisi di sana. Kita di sana setiap hari ada bom. Anak-anak kecil di sana itu yang paling lucu. Anak-anak kecil di sana kalau ada satu hari belum ada bom, nggak ada bom, anak-anak kecil kaget. Kok Yahudi hari ini belum dibom? Emang mereka lagi istirahat, emang mereka lupa, lagi tidur, gitu. Anak-anak di sana, aku mau sampaikan, anak-anak di sana nggak takut. Kalau ibu dan bapak lihat video kita di sana, kalau ada yang lagi nangis, kita nangis karena lagi hilang satu dari keluarga atau satu keluarga kita. Kita nangis karena itu aja, bukan karena kita nggak kuat atau nggak sabar, karena kita sayang keluarga. Tapi alhamdulillah kita tetap kuat dan sabar karena ini ikhtiar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang bisa meninggal di sana di Ardul Mubarakah itu berarti syahid, dan itu yang buat kita sabar dan kuat karena akhirat kita di dunia ini di surga insyaallah. Semoga umat Muhammad amin semua di surga, amin ya rabbal alamin. Tentang kota Jerusalem, Al-Masjid Al-Aqsa, setiap hari tentara masuk di sana, dipukul-pukul perempuan yang mau salat di sana, dipukul-pukul bapak-bapak yang bisa masuk di sana. Mereka bilang jangan datang ke sini dan salat di Al-Masjid Al-Aqsa. Mereka tutup pintu, khususnya di hari Jumat dan di Ramadan, biar orang di sana seperti saya bilang yang tadi nggak kuat dan bosan. Ya udah kalau kita hari ini pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa dipukul sama tentara, dimasukin penjara, tapi orang di sana tetap mau pergi walaupun dipukul, dibunuh, dimasukin penjara, tapi kita harus semangat biar kita ambil Al-Masjid Al-Aqsa dari tangan mereka. Jalur Gaza, kota Gaza yang selalu berada perang di sana. Kenapa ada perang di sana selalu? Kenapa kita dengar selalu ada dibom di sana? Karena di Gaza banyak orang mujahid yang mau Palestina merdeka. Jadi
tentara Yahudi itu mau hancurkan semua Gaza. Sekarang rencana mereka mau digeser semua masyarakat Gaza yang 2,5 miliar digeser ke Mesir biar mereka ambil jalur Gaza. Mereka nggak mau orang Palestina lagi di sana. Lama-lama rencana mereka mau digeser orang yang lagi di West Bank dan Al-Quds digeser ke Jordan. Biar Palestina itu semua nanti warnanya kuning, nggak ada hijau, nggak ada orang Palestina lagi. Ada beberapa berang yang dulu sampai sekarang ada 7 berang. Ini berang yang paling parah saat ini. Di tahun 2009 ada berang namanya Harb Al-Furqan. Itu selama 23 hari yang meninggal di sana 1.500 syahid. Kedua, Harb Hijarat Al-Sijil di tahun 2012 selama 8 hari yang syahid meninggal di sana sekitar 200 orang. Harb Al-Asf Al-Maqbul yang ketiga di tahun 2014 itu waktu itu selama 51 hari yang meninggal waktu itu 2.500 syahid. Harb Sayhat Al-Fajr di tahun 2019 yang meninggal waktu itu sekitar 34 syahid. Harb Haris Al-Aswar, berang namanya Haris Al-Aswar di tahun atau Saif Al-Quds di tahun 2021 yang meninggal waktu itu 250 syahid. Harb Wahdat As-Saha di tahun 2022 yang meninggal waktu itu 24 syahid. Harb Tufan Al-Aqsa 2023 yang masih ada saat ini. Kita lagi kumpul di sini, lagi ngobrol di sini, tapi di sana masih ada perang, masih ada bom setiap 1 menit. Ada di bom. Jadi sampai sekarang sekitar 10.000 syahid. Itu yang kesehatan, yang keluarga-keluarga di sana sudah tahu. Tapi ada sekitar 3.000 syahid belum diambil dari bawah rumah-rumah yang sudah hancur sampai saat ini. Seperti di kota saya namanya Bet Hanun di utara, paling utara jalur Gaza. Kota saya sekarang belum ada satu masyarakat di sana, tapi yang ada di sana mujahid dan muqawam. Kota saya semua hancur, rumah-rumah yang di sana hancur, belum ada satu masih berdiri, termasuk rumah keluarga saya, termasuk rumah kakak saya. Tapi kita bilang alhamdulillah, ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala semua kita ikhlaskan. Ini semua biar kita merdeka dan masuk surga. Jadi Al-Masjidil Aqsa itu orang agama kita, kan? Ya selalu di perang-perang dikirim rakit yang besar yang bisa lihat itu rakit ini belum dibom, ini jatuh di jalur Gaza tapi belum dibom. Banyak seperti ini. Aku di tahun 2014 saya menjadi relawan waktu perang di sana. Jadi waktu itu kita nggak tahu setelah 1 menit itu atau 1 titik ini kita masih hidup atau tidak. Wanita-wanita di sana ketika mulai perang, pakaian kita yang resmi di sana adalah mukna. Kenapa? Karena mukna itu cepat untuk pakai. Karena kalau ada apapun bisa kita lari di jalan, biar kita tutup aurat kita. Kita di sana kalau ada perang ketika tidur kita pakai sepatu, pakai pakaian untuk keluar, biar kalau ada apapun kita bisa lari. Setiap orang di sana ada satu tas di dalamnya ada apa? Satu pakaian gantian, dokumen yang penting. Kalau ada apapun kita ambil tas ini dan lari. Karena aku di perang 2014 sudah dibom di mana aja
Ya udah keluar rumah gitu. Setiap orang dari keluarga saya bawa tas dan lari di jalan. Kita nggak tahu lari di mana, pergi ke mana. Tapi kita lari dan nutup asyhad karena rakit jatuh di sini, orang terluka, orang dipotong. Ya itu hal yang di sana. Sekarang banyak orang yang sudah keluar dari rumah mereka hancur. Mereka tinggal di halaman rumah sakit, di sekolah, tapi tetap nggak aman. Mereka nggak pergi di sana untuk aman, biar kumpul, biar semangat. Sudah dibom 3 rumah sakit kemarin di sana, 3 rumah sakit, 40 sekolah, sekitar 60 masjid sudah dihancur di sana. Orang lagi salat dihancur, dibom. Sekarang mulai dibom tempat yang buat roti, bakri di sana nggak ada lagi. Mereka nggak mau orang makan biar hidup di sana. Sudah nggak ada listrik, sudah nggak ada roti, sudah nggak ada dibom, sudah nggak ada air. Orang di sana lagi minum air laut. Tentang listrik, kalau listrik di hari yang biasa, bukan perang, bukan yang saat ini nggak ada listrik sama sekali. Tapi di hari yang biasa listrik di sana 4 sampai 6 jam aja. Anak-anak kecil ketika mau belajar, mau buat tugas, mereka pakai lilin. Kita di sana pakai lilin, dan ada banyak yang bakar karena gara-gara lupa lilin jatuh gitu. Tapi saat ini alhamdulillah nggak ada listrik sama sekali. Ini aku sendiri sudah 5 hari belum ada komunikasi sama keluarga saya. Semoga mereka tetap baik aja dan bisa ketemu mereka lagi. Tentang air, di hari yang biasa air belum 100% itu bersih, masih ada kotoran karena nggak ada alat untuk buatnya bersih. Apalagi sekarang di Iran nggak ada listrik, nggak ada alat, sudah dibom semua, kotor. Air kotor di sana, banyak anak yang lagi masuk rumah sakit karena ada kotoran di mulut mereka, sakit, mereka muntah, mereka diare gara-gara air yang nggak bersih. Kalau tentang makanan, ya kita sabar, tahan. Tapi kalau untuk minum, kan badan kita butuh minum. Tapi nggak ada solusi lain, mereka minum air yang kotor. Tentang kondisi yang kesehatan, nggak ada obat yang cukup di rumah sakit. Rumah sakit di sana karena ada di rumah sakit yang di center Gaza itu namanya Ashifa. Kemarin dibom di depan di halamannya, banyak yang syahid di sana di rumah sakit. Sekarang ada 70.000 orang tinggal di halaman rumah sakit dan ruang-ruang di dalam rumah sakit. Ini di satu rumah sakit aja. Bagaimana rasanya? Jadi kalau masuk ruang rumah sakit, orang gini tidur di lantai, tidur, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kecil di halaman. Mereka buat tenda. Kalau nggak ada tenda, mereka di jalan, di depan jalan utama. Mereka hanya di sekitar rumah sakit. Biar mereka kumpul bersama, biar mereka semangat. Karena mereka di sana hilang rumahnya, nggak ada rumah di sana dan lagi konflik di rumah mereka. Di Gaza, di antara Gaza dan Mesir ada perbatasan pintu Rafah namanya, sudah dibom saat ini. Biar orang nggak bisa keluar, orang nggak bisa masuk. Baru beberapa hari ini buka untuk masuk ke bantuan
bantuan kemanusiaan, berobat untuk orang yang terluka lagi di rumah sakit. Tapi kalau truk itu mau masuk harus pergi di area yang ada tentara Israel, dicek, dibuka satu persatu, baru bisa dimasuk. Lihat sampai apa? Umat Muslim belum bisa masukin obat untuk Gaza. Umat Muslim belum bisa masukin satu botol air untuk anak-anak di sana. Orang Arab di sana nggak bisa lakukan apapun. Bukan karena masyarakat, kalau masyarakat di sana masih support, tapi government mereka, presiden mereka yang lagi ada politik dan ada hubungan sama Israel. Tapi semua hal ini buat kita tetap sabar dan kuat, karena kita tahu ini janjian dari Allah, Palestina akan merdeka dan kita semua akan salat di Al-Masjid Al-Aqsa. Kita nggak sedih. Aku bilang tadi, aku ngomong dan aku ulangi lagi, kita nggak sedih. Kita kalau nangis karena kita hilang satu orang dari keluarga kita, bukan nangis karena kita nggak kuat atau nggak bisa tahan atau mau nggak hidup lagi di Palestina atau kita bosan. Tidak, karena kita manusia, kita punya rasa. Kalau saya lihat ada satu dari keluarga saya sudah hilang, apalagi kalau aku lihat dia terluka dan potong-potong itu, bebas nangis. Jadi kalau lihat video ini, janji dari Allah Subhanahu Wa Taala, orang Palestina semua yang tinggal di Al-Ardul Mubarakah akan masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan saya minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu tetap doa untuk Palestina. Semoga Palestina merdeka, semoga biar kita bisa hidup biasa seperti orang-orang yang biasa, biar anak-anak kecil yang baru lahir punya hak hidup. Emang kenapa mereka datang ke dunia ini? Kan punya hak. Semua orang, semua anak-anak di dunia ini lagi lari, lagi bermain, lagi bisa tidur. Kenapa anak-anak di sana tidur tapi nggak bangun lagi? Ya, itu yang dari saya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Miss Aminah atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa membuka hati pikiran kita untuk terus istiqomah mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Kalau seandainya Allah ingin menurunkan pertolongan saat ini pun sebenarnya bisa. Tapi kenapa sampai saat ini Allah juga masih memberikan hal yang bisa kita saksikan, dan doa-doa yang dipanjatkan oleh kita itulah yang menjadi kekuatan dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga saudara-saudara kita yang di Palestina tetap tabah sampai Allah turunkan kemenangan untuk Palestina, dan Allah betul-betul hancurkan para Zionis Israel sehancur-hancurnya, dan Allah musnahkan dari muka bumi ini. Dan untuk kita semuanya, semoga kita senantiasa terus kuat, mulut ini terus kuat, hati ini terus kuat untuk berdoa kepada Allah. Dan semoga dengan doa itu, dengan harta yang kita berikan, Rasulullah Muhammad masih melihat kita sebagai umatnya. Rasulullah Muhammad masih mau mengakui kita sebagai umatnya. Rasulullah Muhammad masih ingin melihat wajah-wajah kita membantu saudara-saudara kita di Palestina.
Dan Allah juga terus memampukan kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Al-Fatihah. Terima kasih. Setelah ini Bapak Ibu yang ingin menyampaikan bantuannya dipersilahkan. Mungkin saya mau menyampaikan sesuatu. Terus Bapak Ibu rahimakumullah, ngapunten misalkan saya berdiri dalam bukunya, nabi-nabi terlahir di sana, banyak juga nabi-nabi yang memang pernah menginjakkan kakinya di sana. Di antaranya Nabi Muhammad SAW di saat melaksanakan Isra Mi'raj. Di antara fadilah keutamaan saudara-saudara kita ataupun kita Bapak Ibu, misalkan ikut program umrah ataupun yang lain, dimudahkan Allah. Miris penjelasan dari beliau saat ini, banyak puluhan masjid itu dihancurkan Zionis, banyak puluhan sekolah itu dihancurkan Zionis, ribuan anak bahkan puluhan gedung sekolah juga dihancurkan para Zionis. Tentunya Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar mendoakan secara doa-doa terbaik kita masih sangat berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita, lebih-lebih harta kita, maliyah kita, dunyawiyah kita. Dan mudah-mudahan pagi ini yang berkah ini kita bertemu dengan salah satu warga Gaza yang asli, Ukhti Aminah. Mudah-mudahan semakin mengetuk hati kita, memanggil hati kita senantiasa berbagi untuk saudara-saudara kita di sana. Wa insya Allah kalau tidak salah para ustaz menyampaikan, barang siapa yang tidak merasa susah ataupun prihatin tentang umatku ataupun umat-umatku, katanya Rasulullah, falaisa minna, katanya kanjeng Nabi. Orang yang tidak merasa prihatin ataupun susah dengan umatku, berarti dia bukan golonganku, katanya Rasulullah. Mudah-mudahan kita hadir pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman, Bapak Ibu, jamaah semuanya. Mudah-mudahan senantiasa orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, bahkan nantinya juga bertemu langsung, berdampingan langsung dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nyuwun izin Bapak Ibu dari Yatim Mandiri, ngapunten, kula dikasih amanah saking pengurus Yatim Mandiri membawa Al-Quran yang ada benderanya Palestina, sekaligus ada beberapa kaos di belakang saya. Bapak Ibu, barangkali di antara para jamaah ada yang kepingin berdonasi yang terbaik untuk menangkat saudara-saudara kita di sana, membantu bebannya saudara-saudara kita di sana. Waktunya minum tidak bisa minum, waktunya sakit tidak ada obat, waktunya sekolah tidak ada sekolah. Mudah-mudahan berapapun donasi panjenengan senantiasa menjadi semangat saudara-saudara kita di sana. Kalau panjenengan misalkan hari ini kok belum membawa donasi terbaik, insya Allah petugas kami nanti akan mendata nama panjenengan seluruh nomor HP panjenengan. Misalkan hari ini belum bawa donasi yang terbaik, petugas kami nanti siap kontak panjenengan ataupun ke rumah panjenengan. Tidak harus hari ini, kami siap 24 Bapak Ibu untuk menjemput infak terbaik panjenengan. Quran yang saya bawa ini, kaos yang ada di samping saya Bapak Ibu, ya kan, jangan dianggap ini sesuatu yang betul-betul berakad jual beli, jangan. Sudah panjenengan niati sebagai bentuk hadiah panjenengan untuk berdonasi, kami di Yatim Mandiri menyiapkan Al-Quran dan kaos. Misalkan Al-Quran seperti ini Bapak Ibu, panjenengan betul nusa ningali Quran ini, tapi panjenengan lihatlah anak-anak dan warga saudara kita di Gaza. Misalkan saya buka dengan angka 1 juta Bapak Ibu, tidak harus hari ini, tidak harus hari ini.
Adakah di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk membantu saudara-saudara kita di sana, ya kan? Saya buka setunggal juta Bapak Ibu. Wonten sing kersa kinten-kinten. Oh, monggo Bapak. Pak Santoso. Apa mriki apa? Pak Santoso mungkin ke depan aja yang ngambil lagi. Nanti kita ambil gambar sekalian. Kita mriki apa? Nggih. Bukti tanda tangan ya, dibantu Pak. Monggo Bapak Ibu sepindah malih panjenengan boten usah mirsani Qur'ane Bapak Ibu, yang panjenengan ingat, yang panjenengan pandang, yang panjenengan lihat adalah bagaimana nasib saudara-saudara kita di sana, terutama generasi-generasi muslim yang ada di Palestina. Tidak besar Pak, tidak besar aja. Mas Dhani dibantu fotografernya Mas Dhani. Oh enggak apa-apa Mas Dhani. Sebagai usah yang lain lagi. Pak Mas Dhani. Pak Mbak Pak Abdul Hakim mewakili Yatim Mandiri juga saudara kita di sana ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan berkah umurnya, berkah keluarganya, juga berkah rezekinya, dan mudah-mudahan panjenengan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Hakim. Wonten malih Bapak Ibu, bismillah sekedar monggo bawa kelas, monggo Pak. Bismillah nggih. Jadi misalkan hari ini belum bawa infak, boten nopo-nopo Bapak Ibu, kami nanti dari petugas Yatim Mandiri akan siap untuk silaturahim ke rumah panjenengan. Bismillah diniati untuk memperpanjang umur saudara-saudara kita di sana Bapak Ibu. Waktunya minum tidak bisa minum, waktunya makan tidak bisa makan, waktunya sakit tidak ada obat. Mudah-mudahan berapapun infak panjenengan senantiasa membantu dan meringankan saudara-saudara kita di sana. Donasi panjenengan, bismillah, kita tidak tahu apakah karena donasi yang paling menjadikan kita dapat ridha Allah ataupun dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Moga Bapak tengah sing boten napa-napa nggih. Pak Budi monggo Pak. Pak Budi monggo tengah sing Bapak. Monggo. Monggo Pak nggih. Bismillah nggih. Bismillah. Nggih. Nah, nggih. Pun. Mas katanya Mas. Berarti 1, 2, 3 Mas. Kita tenang dulu. Apa mau kelas gitu? Koraknya 4 Mas, koraknya 4 apa mau kelas gitu? Gitu lagi. Menjadi kehidupan yang masalahkan juga termasuk di antara doa saudara-saudara kita di sana. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa berbagi untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Nggih. Oh, nggih apa? Enggak. Niki spesial. Dengan sakit ketangge dengan warga Gaza yang asli. Bismillah.